Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya telah saya jelaskan. Selanjutnya itu tentang kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu meningkatkan investasi neto nasional dan tingkat bunga. Yang kedua, meningkatkan penelitian. Yang ketiga, menurunnya tingkat pengangguran. Yang keempat, menghilangkan semua pemogokan. Dan yang kelima, mengalihkan program strategis menjadi investasi pemerintah. Sedangkan menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Asfia Murni, kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama, kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, dan yang kedua, mengembangkan infrastruktur, yang ketiga, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, yang keempat, mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan, dan yang terakhir, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Berikutnya, indikator pertumbuhan ekonomi wilayah. Yang pertama, ketidakseimbangan pendapatan. Dalam keadaan yang ideal di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80% populasi terbawah akan menerima 80% dari total pendapatan. Sedangkan 20% populasi teratas akan menerima 20% total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, susunan pengelompokan penduduk dibagi 3, yaitu 40% populasi terendah, 40% populasi sedang, dan 40% populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Berikutnya, perubahan struktur perekonomian. Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan struktur perekonomian, di mana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional dan regional. Sektor industri dapat meningkatkan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan oleh ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri. Yang ketiga, pertumbuhan kesempatan kerja. Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas ini, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana. Pembangunan prasarana dan sarana akan menunjang berkembangnya sebagian kegiatan di sektor-sektor lainnya. Berikutnya, tingkat penyebaran kemudahan. Dalam hal ini, kemudahan diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan dalam kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan untuk memenuhi kegiatan usahanya. Berikutnya, produk domestik regional bruto atau PDRB. Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi wilayah adalah konsep ini, yang merupakan ukuran prestasi keberhasilan ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Berikutnya, faktor-faktor yang memenuhi pertumbuhan ekonomi modern. Yang pertama ada sumber daya alam, merupakan faktor utama yang memenuhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, akumulasi modal dan pembentukan modal adalah peningkatan stok dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ada orientasi yang bersifat melengkapi atau komplement modal buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, kemajuan teknologi merupakan yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas, modal, dan faktor industri lainnya. Yang terakhir itu pembagian kerja dan skala produksi spesialis dan pembagian kerja menciptakan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa arah ekonomi produksi skala besar-besaran yang selanjutnya membantu pengembangan industri. Setelah kita mengetahui tentang pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi beserta ruang lingkupnya, sekarang kita akan membahas bagaimana peran pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Yang pertama itu saya bagi menjadi pembiayaan negara
dalam negeri dan pembiayaan negara untuk luar negeri dari luar negeri gitu. Yang dari sektor dalam negeri, saya ingin membahas tentang pembiayaan kredit bank. Peran pembiayaan kredit bank terhadap pertumbuhan ekonomi dalam menunjang dunia perekonomian kredit memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pembiayaan kredit bank meningkatkan daya guna atau utility dari suatu barang atau uang. Atas dana yang disimpan oleh masyarakat, bank meningkatkan kegunaan dana tersebut dalam bentuk kredit. Dengan penyaluran dana kredit, bank memanfaatkan dana tersebut seluas-luasnya untuk kepentingan usaha sehingga bermanfaat bagi pengusaha dan masyarakat. Yang kedua, pembiayaan kredit, bank meningkatkan daya guna utility suatu barang. Melalui bantuan kredit yang diberikan bank, permodalan produsen akan meningkatkan daya guna barang yang semula tidak berarti menjadi barang yang bermanfaat. Yang ketiga, pembiayaan kredit bank meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Kredit menciptakan kegairahan dalam usaha sehingga akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Kredit ini tidak disalurkan, maka dana yang menganggur di bank akan bertambah dan lalu lintas uang akan terhambat. Yang keempat, pembiayaan kredit bank meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Produsen tentu berupaya untuk terus-menerus meningkatkan volume usaha dan produktivitasnya, namun dengan keterbatasan tersebut. Untuk itu, kredit mampu memberikan peluang bagi produsen dan membantu permodalan dan meningkatkan usahanya. Yang kelima, pembiayaan kredit bank sebagai stabilitas ekonomi. Dalam upaya menciptakan dan menjaga stabilitas ekonomi, kredit berperan dalam penyaluran dana ke dalam sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat dalam jangka panjang. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu pembiayaan kredit bank sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kredit ini digunakan produsen untuk memperluas usaha dan menghasilkan laba. Ketika laba yang diperoleh digunakan kembali dalam struktur modal, maka akan terjadi peningkatan pendapatan secara terus-menerus. Hal ini tidak secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional. Berikutnya, peran pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi dalam pinjaman luar negeri. Saya ambil lingkupnya. Pinjaman luar negeri adalah sebagai pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dan pemberian pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Menurut Suparmoko, pinjaman luar negeri adalah pinjaman yang berasal dari orang-orang dari lembaga lain. Pinjaman luar negeri dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pinjaman luar negeri difokuskan pada proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur dan energi. Namun, kembali lagi perlu diketahui, pemerintah harus lebih fokus pada kemandirian ekonomi dengan mengurangi penambahan pinjaman dan mengupayakan percepatan investasi domestik yang akan mempercepat proses akumulasi modal. Pengelolaan pinjaman luar negeri kiranya dapat dilaksanakan lebih transparan dan diawasi dalam pembangunan dan pengelolaannya sehingga lebih efektif dan lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.